khotbah untuk 2 orang pun tetap saya menyala di hadirat Tuhan. Saya tidak pernah lemah. Karena saya tahu janji kebenaran firman. Yesus bilang apa? 1-2 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Puji Tuhan. Buka Alkitab masing-masing. 2 Timotius. Kita belajar tentang 2 Timotius. Pasal 3 ayat 1 sampai 5. Seluruh warga jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua manusia biasa yang punya rasa dan frasa yang sama. Kadang kita bisa bilang manis, kadang juga kita bilang tidak. Kita bilang garam dan tidak bergaram karena ada rasa. Puji Tuhan. Bisa bilang amin? Karena ada rasa. Kita datang ibadah, kita selalu memuji menyembah Tuhan karena ada rasa. Rasa apa? Rasa kecintaan kita kepada Tuhan. Rasa kebergantungan kita kepada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Yang sudah dapat katakan amin. Oma-oma duduk, anak-anak muda berdiri. Puji Tuhan. Ayat 1. Mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membual dan menyombongkan. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak mau mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengikat diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berkata tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan kepada mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan rumah yang berbahagia, bahwa sore malam hari ini kita diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu dunia di awal tahun 2025, dunia digemparkan dengan satu fenomena dunia yang sangat gempar dan mendunia, yaitu apa? Kebakaran di itu dia. Ada banyak hamba Tuhan mulai memprediksi dan mulai menggali tentang kebenaran firman Tuhan. Mengatakan ini bahwa tanda, ini nafiri Allah, ini sangkakala atau ini metrai sudah mau dibuka dan seterusnya dan seterusnya. Para teolog mulai mendalami firman Tuhan dan mulai menggali serta menyampaikan khotbah berbagai macam khotbah kepada umat Tuhan yang dipimpin. Teristimewa tentang fenomena dunia ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, generasi muda yang dikasihi Tuhan, saya mempunyai satu frasa, yaitu saya hanya bilang, saya hampir setiap malam itu saya menonton tentang perkembangan dunia. Teristimewa negara-negara yang sekarang ini mengizinkan laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Di Amerika, di Brasil, di Belanda, di Turki. Wow, keren. Hei, ketong di Papua, di Indonesia, ketong di Papua masih sangat bersyukur. Bersyukur. Di negara-negara yang tadi saya sebutkan, perempuan jalan telanjang, hanya di garis kemaluannya tutup sedikit dengan lakban. Darah Yesus, Tuhan. Saya tidak usah bicara banyak. Secara gamblang dan bebas bisa terjadi seperti itu. Mari kita berpikir secara logika yang sehat. Orang saja berani jalan dengan telanjang seperti itu. Kira-kira bagaimana? Bagaimana tingkat pelanggaran seksualitas mereka? Sudah seperti binatang. Haleluya. Bisa bilang amin? Amin. Syukur kita hidup di Indonesia. Kita hidup di tanah Papua. Benar kata endokrinologi. Surga kecil yang jatuh ke bumi. Papua ini. Bersyukur sekali kita menjadi orang Papua yang mendapatkan kredibilitas tertentu dari Allah. Kita punya hutan yang begitu luas yang menjadi paru-paru dunia. Ini menjadi kredibilitas bagi dunia bahwa Papua termasuk salah satu paru-paru dunia. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menempatkan engkau dan saya di sini. Perhatikan dengan baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Awal tahun kita disibukkan. Ada jemaat yang suka tersinggung mendengarkan khotbah. Diajarkan, jangan suka pinjam-pinjam, jangan suka minta-minta. Artinya kita tidak sedang membicarakan kekuranganmu, tapi kita sedang mengajarkan engkau supaya bergantung dan berharap penuh kepada Tuhan. Kalau punya kekurangan, berdoa sama Tuhan. Jangan cepat pikir-pikir, pergi ke sana toki-toki tetangga punya pintu untuk pinjam, untuk minta. No, jangan seperti itu. Pulangkan semuamu, semua masalahmu kepada Tuhan. Berdoa, duduk di kaki Tuhan. Dan kau uji, kuasa Tuhan itu diuji. Minta sama Tuhan. Tuhan, bukankah firman-Mu ya dan amin, bahwa engkau mengasihi orang-orang berdosa. Firman-Mu mengatakan engkau adalah hamba Allah yang kudus, yang mampu menggerakkan seluruh jagat raya. Buktikan kepada hamba-Mu, sebab hamba-Mu percaya. Dalam nama Yesus aku minta kepadamu. Gitu. Setiap berdoa di akhirnya, dalam nama Yesus aku minta kepadamu. Sebut namanya, ikat dalam nama Yesus. Itu baru kuasa itu akan terlihat. Di Tuhan itu. Cuma kalau hanya mentalitasnya tersinggung karena dengar hamba Tuhan khotbah, engkau tidak maju, engkau sedang berada seperti anak kecil yang hari-harinya minum susu. Kalau haus ini, kata kecil. Dengar khotbah pendeta, khotbah langsung tersinggung. Wah, ini gimana pendeta singgung saya? No. Firman Tuhan ini wajib diajarkan. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ini firman Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Sangat generasi muda, orang-orang tua jangan tersinggung. Pelihara imanmu. 3 minggu yang lalu saya dikhotbahkan oleh Ibu Tapi. Bapak Kepala, jangan pergi khotbah saya kalau perlu puasa dan sebagainya. Saya serap dalam hati, darah Yesus. Dikiranya saya orang tidak tahu puasa. Wow, keren. Saya cinta mula-mula, saya duduk di kaki Tuhan, api menyala. Saya bukan orang tidak tahu puasa. Tapi apakah itu saya protes? Saya bilang sama mama, apa yang kami bilang? Biarkanlah itu mengalir kalau itu kehendak Tuhan. Amin. Kita berserah kepada Tuhan. Orang mau bilang apa? Mau khotbah, mau singgung kami. Berserah sama Tuhan. Rasa tersinggung, pulangkan sama Tuhan. Kalau itu memang secara daging ditujukan kepada engkau, Tuhan akan turunkan murkanya. Percaya itu. Haleluya. Firman Tuhan. Alkitab ini bilang apa? Segala tulisan firman Allah ini diilhamkan untuk menyatakan kesalahan, mengajar, mendidik. 2 Timotius 3:16. Oleh sebab itu, warga jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini, Oma Sitepu datang, Oma Mama Romi, Oma Dien, bersama dengan anak dikasih, cucu saya yang barak yang paling pintar. Saya tahu anak ini akan pintar. Makanya dia biar bandel. Biarin dia. Jangan pusing. Oma jangan sibuk dengan dia. Karena itu biasanya anak-anak. Kadang itu roh setan mengganggu lewat mereka. Kita nggak usah ngurus. Konsentrasi kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan membawa dia. Dan dia akan bertumbuh menjadi. Saya dulu waktu kecil juga begitu, bandel. Opa saya bawa ke gereja, ke baktian, lomba kiri kanan. Tapi pada akhirnya jadi hamba Tuhan. Gitu kan. Siapa mau sangka, siapa mau kira. Mari kita ikut mengalir dengan Tuhan. Kalau khotbah sudah singgung-singgung, kau jangan kau bicara sama rokok. Aduh, dari Yesus mungkin kemarin pendeta kembalikan sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan menegur saya melalui khotbah ini. Syukur sama Tuhan. Jangan lalu pikir, kamu ini kayak apa ya? Kalau yang begini-begini, itu apa ya? Kayak apa? Ini. Kayak aja kayak gitu. Tidak usah bertabiat begitu. Bertabiatlah seperti hamba Tuhan. Bertabiatlah sebagai anak-anak terang. Bertabiatlah sebagai anak-anak Allah yang mengerti tentang kehendak Allah. Amin. Ayat 14 dari 2 Timotius 3 berkata begini. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Perhatikan, firman Allah mengajarkan kepada kita untuk
tunduk dan dengar akan apa yang diajarkan kepadamu. Bisa bilang amin? Amin. Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amerika secara tiba-tiba terbakar. Kalau itu terjadi di kota Serui, molo semua kita mati, semua masuk dalam laut. Semua jadi gurita di bawah sana semua. Tidak ada harapan apa-apa. Kalau murka itu tiba, bersyukur. Menjelang hari Tuhan ini tugas kita itu Rasul Paulus bilang kepada jemaat Ibrani, mari saling mengajak, saling merangkul, bukan saling baku cerita menjelekkan satu dengan yang lain. No, tidak ada dalam konsep Alkitab. Bisa bilang amin? Amin. Saling ajak mengajak. Seperti oma-oma yang sudah tua ini, mereka bersenang, apalagi anak muda lebih senang, lebih bersuka cita. Ayat 26 berkata begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. Yesus nggak mati lagi untuk kedua kali, udah sekali mati buat dosa kita. Maka marilah kita terus memandang kepada Dia. Hari ini kita jatuh, bangkit dan terus berjalan. Besok jatuh, bangkit dan terus berjalan. Lusa jatuh, bangkit terus dan berjalan sampai Tuhan mengakhiri masa hidup kita. Keselamatan. Yesus sendiri mengajarkan di dalam Yohanes 3. Marilah kepada wahai kamu yang berat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kalau tidak melalui aku. Datang hanya kepada Yesus. Dialah jalan kebenaran. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Haleluya. Yakinkan firman Allah setiap hari dalam hidup saya. Marilah kita saling mendengar atau saling dengar-dengaran dan saling menegur satu dengan yang lain, menasihati seperti kata firman Allah. Keluaran 18 ayat 19 berkata begini. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkan perkara-perkara mereka di hadapan Allah. Ketika Musa perjalanan keluar dari Mesir, belum ada pemimpin, dia tunggal sendiri. Masalah bangsa ini pagi datang kemari, ini masalah pancuri, ini masalah. Musa duduk dari pagi sampai malam. Dia mertua besar, nasihat dia. Kalau begini kau bisa susah. Kau pilih berapa orang. Mari kita saling menasihati. Mari saling mengingatkan. Mari datang ibadah kepada Tuhan. Musa dalam permasalahannya memimpin kepemimpinan ini. Mari kita memimpin diri kita masing-masing. Kalau minggu ini saya tidak ibadah, minggu depan saya harus beribadah. Kalau hari Senin saya tidak ibadah, besok hari Selasa saya harus ibadah. Supaya jangan terjadi kekurangan di dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan. Jadi sekarang dengarkan, nasihat itu sangat penting buat kita semua. Jangan merasa suka merasa cepat-cepat tersinggung satu dengan yang lain. Tapi dengarkan firman Tuhan. Dengarkan para pemimpin. Supaya engkau semakin hari semakin maju. Semakin hari semakin berdiri. Semakin dikuatkan. Semakin melihat pertolongan Tuhan. Di masa muda, masa tua, hidup dipimpin oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita mati dipimpin oleh iya. Mau mati dipimpin oleh iblis atau oleh Tuhan? Mau dipimpin oleh Tuhan atau iblis? Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Tuhan memimpin saya dan saudara. Pemain musik ke sini. Kita hendak mengakhiri ibadah kita.